Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ini Tuhan mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang sangat luar biasa buat hidup kita. Lewat sabdanya Ia meminta kita untuk melakukan salah satu ciri khas para pengikut Kristus, yakni mengampuni. Ketika Petrus mengatakan bahwa kita mengampuni sampai 7 kali, melampaui suatu kebiasaan orang Yahudi, yakni mengampuni sampai 3 kali. Tetapi Yesus mengatakan sampai 70 kali 7 kali. Ia mau menegaskan bahwa pengampunan bukan terbatas pada jumlah, tetapi pengampunan adalah lahir dari hati yang berbelas kasih, hati yang terbuka untuk menerima orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihan. Dan pengampunan itu bisa terjadi ketika kita mau untuk terluka. Saudara-saudariku yang terkasih, mengampuni orang yang mengasihi kita itu mudah. Tetapi mengampuni orang yang melukai kita, terutama mereka orang-orang yang ada di sekitar kita, itu butuh waktu, butuh energi. Secara manusiawi itu tidak mudah. Maka ada yang kita sebut dengan dendam. Ada orang yang saling membenci dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak menyukai orang yang balas dendam. Tuhan tidak menyukai orang yang membenci satu sama lain. Maka lewat sabda hari ini, Tuhan mengajak kita semua bahwa ketika kita mau membalas dendam, Tuhanlah yang akan membalas kepada kita. Maka perumpamaan tentang hamba yang berutang menyadarkan kita semua bahwa pengampunan itu membebaskan kita semua, melepaskan kita dari semua ikatan yang membelenggu. Dan pengampunan membuat langkah kita lebih ringan, wajah kita lebih berseri. Maka ketika kita mau menjumpai orang lain, kita lebih mudah, lebih ringan langkah kita, dan wajah kita lebih berseri untuk menghadirkan sukacita. Tetapi jika kita tidak mengampuni, maka kita hadir sebagai beban buat orang lain. Sebagaimana kisah seorang hamba yang sudah diampuni oleh tuannya, tetapi sukacita itu dia tidak bawa kepada orang lain. Dendamnya masih ada. Sehingga pengampunan dari sang Tuan tidak mengubah hidupnya, tetapi justru menjadikan dia penindas bagi orang lain. Lalu apa yang ia dapatkan? Dia juga akhirnya dihukum jauh lebih berat dari sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dendam kita kepada sesama itu tidak saja melukai hati orang lain, tetapi melukai diri kita sendiri, membuat luka baru di dalam diri kita sendiri. Allah yang begitu mencintai berusaha menyembuhkan kita lewat pengampunan putranya, lewat pertobatan, lewat sakramen-sakramen. Tetapi kita sendiri kemudian membuat luka baru dengan dendam, dengan membenci dan lain sebagainya. Untuk itu, pada hari Minggu yang luar biasa ini, kita semua diajak untuk mengampuni sesama kita, melepaskan mereka dari segala belenggu, dari kebencian, supaya hidup kita dipenuhi dengan kedamaian, hidup kita dipenuhi dengan sukacita. Kita semua pernah ingat Nelson Mandela. Ketika ia dipenjara, dia disiksa, dilukai, dan banyak hal yang dilakukan yang membuat ia sungguh-sungguh terluka, terhina. Tetapi ketika dia keluar dari penjara, orang yang mengencinginya waktu di penjara, justru dialah orang yang pertama dia undang ke istana presiden dalam ucapan syukurnya. Hati sebesar itu memberikan kedamaian dan sukacita buat orang lain. Tetapi satu hal yang pasti, dengan pengampunan kita bisa mengubah hidup orang lain. Ia yang orang yang sangat kejam, orang yang begitu
punya kuasa lalu menindas yang lain. Kemudian dia ada salah, lalu kita dengan hati yang besar mengampuni dia. Di saat yang sama kita bisa mengubah cara hidupnya. Dia yang penindas menjadi pengayom. Dia yang melukai, bisa saja dia yang kemudian bisa menyembuhkan dan merangkul banyak orang. Maka mari kita semua hiduplah dalam pengampunan kasih Tuhan. Ia yang mengampuni kita turut bersuka cita ketika kita mampu mengampuni orang lain. Dan kita yang mengampuni orang lain turut mengubah orang lain supaya mereka juga mengampuni orang lain yang sedang melukai atau bersalah kepada mereka. Mari kita pupuk pengampunan, kita pupuk belas kasih, kita pupuk sukacita dan lainnya. Dan kita tinggalkan dan kita lepaskan, kita tanggalkan segala dendam, segala kebencian, supaya hidup kita penuh dengan sukacita dalam Tuhan. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.